Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, imam, datu-datu, pemangku adat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang turut hadir bersama kita, anggota dewan kita, Bapak Ilham, Bapak Depredi Kurniawan, dan kawan-kawan yang lainnya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah tempatkan kita nantinya bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita termaktub ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema kajian kita pada subuh ini adalah sakaratul maut. Seharusnya di awal tahun kita akan menyampaikan berkaitan dengan awal tahun, tapi beda dengan subuh kali ini, sakaratul maut. Kenapa kita membahas sakaratul maut di awal tahun? Agar tahun-tahun ke depannya, agar hari-hari ke depannya, minggu-minggu ke depannya dalam tahun ini, setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita, setiap yang kita lakukan di permukaan bumi ini kita ukur dengan kematian. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita ukur dengan kehidupan ini dengan akhirat, kalau kita ukur akhir dunia ini dengan akhirat, maka semuanya bernilai ibadah. Maka di awal tahun kau awak membahas sakaratul maut. Supaya apa? Terbayang di pelupuk mata kita apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang akan dilakukan. Ukur bahwa besok engkau akan mati. Dan sebelum kematian itu terjadi, innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Oh, mohon maaf, di sini ada juga guru kita Haji Zulkifli Sarif, orang tua kita, guru kita. Jadi sebelum kematian itu terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang namanya sakarat. Kalau bahasa awaknya kan sakarat. Apa itu kini saudara sakarat? Kiru-kiru apa makna sakarat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau yang selama itu yang awak pahami, sakarat itu adalah kondisi keadaan seseorang itu akan dicabut nyawanya, betul enggak? Padahal Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang muliakan Allah SWT, kalau tahulah kita arti daripada sakarat itu, kalau kita terjemahkan, kita artikan dalam bahasa awak, maka terbayanglah bagaimana kondisi keadaan sebenarnya orang yang sedang akan mati. Kalau selama itu kan apa itu sedang sekarat, berarti mulutnya mangap-mangap, gitu. Napasnya naik turun, matanya terbelalak. Padahal kalau kita tahu daripada sakaratul maut itu artinya saja, maka terbayanglah kita apa itu sakarat.
Sakaratul maut terdiri dari dua kata. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pula gara-gara membahas sakaratul maut ini Bapak Ibu nak mati pula, jangan. Jadi mengingat kematian ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah merupakan energi paling besar bagi seorang manusia untuk hidup lebih lama. Bukan berarti setelah membahas sakaratul maut ini gaya awak nak mati sadunya ini. Kalau ada orang mempelajari, mendengar ceramah, pengajian tentang kematian, setelah itu gayanya seperti orang mau mati, lemas, tak bersemangat, berarti dia salah dalam memahami tentang kematian. Padahal ketika kita membahas tentang kematian, Umar bin Khattab dengan kawannya 10 orang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang di antara mereka bertanya, Man aqyasun nas. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang paling cerdas? Siapa orang yang paling pintar? Siapa yang paling cerdik? Siapa yang paling hebat di antara manusia? Apa jawaban Rasulullah SAW? Aksaruhum zikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan. Orang yang paling bersemangat untuk mempersiapkannya. Kalau awak bersemangat mempersiapkannya, otomatis buku semangat. Betul apa Ibu? Bersedekah banyak. Bagaimana kita akan bersedekah kalau kita enggak bekerja semangat untuk mendapatkan harta untuk kita sedekahkan? Maka mengingat kematian merupakan energi besar bagi seorang muslim untuk mempersiapkan dirinya akan kematian, dan persiapan itu otomatis dengan ibadah. Bukan menjadi seorang yang pemalas. Maka kalau ada orang mempelajari tentang kematian setelah itu loyo, jalannya pun no semangat, lalu datang angin tumbang, berarti salah dalam memahami kematian. Maka di awal tahun ini kita bahas tentang sakaratul maut supaya menjadi energi bagi kita. Yang malas jadi rajin. Bagaimana akan kita menuai di akhirat, mendapatkan sesuatu di akhirat kalau di dunia ini tidak menanam. Betul tak Bapak Ibu? Menanam. Bukoju itu kan menanam semuanya itu untuk akhirat. Mencari nafkah anak untuk anak istri kita merupakan kita sedang menanam. Mencari nafkah itu harus semangat. Jadi kalau kematian itu di lubuk matanya, maka dia akan semangat. Apapun bisa jadi ibadah. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah SWT. Maka oleh sebab itu di awal ini kami sampaikan, setelah kita membahas tentang sakaratul maut, jangan perlu gayanya macam orang nak sakarat dulu deh. Lah sosak napas semua kau ujungnya lah. Jalan non ngorek sosak napas mati. No. Tapi dia semangat untuk menjemput kematian. Jadi kalau saya selalu membahas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kematian itu bukan ditunggu. Karena menunggu itu membosankan. Menunggu itu diam. Kalau ibaratnya air yang tergenang, kalau lamu-lamu busuk. Harus dikejar. Kematian itu harus dikejar. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Jangan menunggu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menunggu di masjidku, menunggu ustaz, menunggu kawan membosankan. Malih awak dibuatnya. Tapi kalau kita kejar kematian itu semangat. Aku akan mati dan di akhirat aku akan menuai apa yang kulakukan di dunia ini. Koja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Koja dalam arti di sini bukan berarti mempercepat kematian awak dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita mati, bukan, tapi dengan amal soleh. Jadi apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut terdiri dari dua kata. Yang pertama sakaratun. Sakaratun terambil dari kata sakaro, askaro yang artinya mabuk. Maut, kematian. Berarti ketika kita akan mati itu kita mengalami mabuk. Bapak, ibu-ibu, kalau mabuk masuk angin saja enak atau tidak? Tak enak. Mabuk dalam perjalanan enak atau tidak? Tak enak.
Ibu-ibu, mabuk hamil enak atau tidak? Kalau enak, banyak ibu-ibu ini punya anak. Buktinya hari ini 2, 3, 4. Mabuk dalam perjalanan saja tidak enak, masuk angin tidak enak, apalagi mabuk kematian. Mabuk kematian. Jadi orang sedang mati itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedang sakarat itu sesuai dengan arti sakarat itu dalam bahasa Indonesia, ini sedang dalam keadaan mabuk. Kalau orang mabuk ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 kondisi keadaannya yang kita lihat secara zahirnya. Sebab awak pernah mabuk seperti mabuk orang kematian. Dan kita kiaskan, kita analogikan seperti mabuk perjalanan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mabuk kondisinya yang pertama akalnya tidak berfungsi, betul tak? Makanya sakaro ini dalam bahasa Arab juga artinya saddun, tertutup akalnya. Antara dirinya dengan akalnya tidak berfungsi. Maka ketika kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, di pangkal telingungnya no bisa masuk Bapak Ibu. Seapanya akalnya sedang tidak berfungsi. Tidak berfungsi. 100 kali pun awak bacakan tidak berfungsi. Datang kawan, olah 2-3 kali awak ucapkan tahlil di pangkal telinganya la ilaha illallah, inoyu bisa nampak apa aku mengucapkan la ilaha illallah. Dicuih kawan dari belakang, la ilaha illallah terlalu panjang tu, Allah sebelah katanya. Datanglah kawan, Allah. Kalau di dunia dia tidak biasa mengucapkan nama Allah, agih pun paling pendek akan tidak bisa. Maka harus ada pembiasaan. Karena kematian kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan harapan dan kebiasaan. Jadi matinya kita ini sesuai dengan harapan dan kebiasaan. Kalau orang tua-tua kita dahulu, mereka selalu menceritakan kepada kita, anaknya, aku kalau dapat aku mati sonang lah mati, aku macam si anu sama macam ayah aku potang katanya. Itu harapan. Berarti dia berbaik sangka kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Kalau dia berprasangka baik, aku nanti matinya dengan seperti si anu. Elok nampak aku poinnya, corah mukunya. Kalau dapat aku macam itulah. Itu harapan awak, doa awak. Tapi harus dibarengi dengan kebiasaan. Kalau tidak biasa dia mengucapkan la ilaha illallah 100.000 kali pun kita sebutkan di pangkal telinganya no mampan no. Betul loh Bapak Ibu. Maka harus dibarengi dengan kebiasaan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini harus punya ada zikir pegangan. Kalau saya mengistilahkan zikir pegangan. Supaya apa? Zikir pegangan inilah nanti ketika sakaratul itu terjadi, dia datang menolong kita, lisan kita bisa mengucapkannya. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah suka dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau tidur, bangun tidur, berjalan, berdiri, bekerja, mendodos, menyetir, bagi ibu-ibu pemasak, mencuci, di dalam hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu suka dengan tasbih, subhanallah, 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 mau tidur, bangun tidur, mau berjalan, berdiri, duduk, bekerja, subhanallah, subhanallah. Kalau itu Bapak Ibu yang merahmati Allah, kerjakan aja sebulan ke depan nih, dengan azam niat yang kuat, ucapkan itu terus menerus. Selain daripada kita buang itu kita usahakan mengucapkannya.
Maka istilah orang kini ko inyo otomatis seperti internet tuh Pak. Datang sendiri. Orang masuk suluk, ikut suluk sebenarnya itu untuk pembiasaan. Sobek tuan guru awak baca 2.000, baca 2.000. Lah biasa 2.000, baca 3.000. Lah biasa 3.000 baca sekian. Makanya disobek madrasah suluk, madrasah itu sekolah, tempat melatih diri awak. Akhirnya awak latih diri kita setiap saat, setiap waktu. Jadi aku Bapak Ibu yang merahmati Allah, kenapa aku berani mengatakan sebulan ke depan awak kojukan, kita amalkan, kita wiridkan zikir yang kita suka tersebut menjadi kebiasaan yang otomatis terbentuk dalam diri kita. Aku termasuk orang yang suka mencubu-cubu Pak. Sebagai contoh, ketika anak masih kecil, kadang awak memuek susu kompengnya. Saya biasakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mengambil susunya itu Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sampai kompeng ini masuk dalam mulutnya, baca itu tuh Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak Allah goda anak pun nak kompeng. Setiap memegang sendok itu tuh bawa. Ketika amami nasi, Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Kadang membuat susu anak ini dengan gelas. Jadi ketika memegang goleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah tu bok-bok Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak lain tak bukan tujuannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaknya seperti inilah nanti ketika sakarat itu datang. Ketika sakarat itu datang, lisan kita mengucapkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi ini maha menyembuhkan, Kafi maha mengafiatkan, Muafi maha mengafiatkan, Kafi mencukupkan. Salah satu di antara nama-nama Allah. Ibu-ibu, orang-orang tua kami yang setiap hari masak, cobalah ambil di antara sekian zikir yang paling kita suka. Yang banyak itu mana yang paling kita suka, awak jadikan itu sebagai zikir. Masak itu, kalau suka dengan subhanallah, 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 yakinlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebulan ke depan setiap nyomogang piring, setiap nyomogang sendok, setiap nyomogang lado, setiap nyomogang bawang, subhanallah, subhanallah. Maka ketika terjadi sakarat itu, pas nyawanya dicabut, lisannya mengucapkan subhanallah. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kondisi keadaan orang yang sakaratul maut yang pertama, akalnya tak berfungsi. Jadi 1000 kali pun diucapkan subhanallah, alhamdulillah, kalau di dunia tidak biasa dia mengucapkannya, tidak dijadikan kebiasaan, sulit ya. Maka di antara zikir yang banyak itu, ambil satu yang paling kita suka. Kenapa yang paling kita suka, paling kita cintai Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena dalam hadis Nabi disebutkan almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama apa yang dia cintai. Kalau dia cinta dengan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itulah yang bersama dia nantinya. Kalau suka dengan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka selawat itulah yang akan datang bersamanya nanti di akhirat. Kalau dia suka dengan istighfar astaghfirullahalazim, maka istighfar itulah yang bersamanya nanti. Itu yang kita cari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka di awal tahun ini kita susun apa yang akan kita persiapkan untuk kematian kita. Salah satunya adalah persiapan untuk ketika sakaratul maut. Karena sakaratul maut pertama kondisinya akalnya nggak berfungsi.
Kemudian yang kedua, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi orang yang sakaratul maut yang kedua, dia tidak bisa menguasai dirinya. Betul nggak Pak Ibu? Mabuk perjalanan saja bisa nggak Bapak Ibu menguasai diri? Ketika nak mutah tu tahannya itu, tolok atau tidak? Tolok. Betul nggak? Menghereng ke kanan, menghereng ke kiri, ke depan, ke belakang. Awak sobilah kalau anak tengok ke depan, ini imam dah. Kalau tengok ke samping, tawah mabuk ni, tengok ke depan. Ambil posisi yang paling enak, baring, indo yudo. Kenapa? Kita tidak bisa menguasai diri kita, apalagi ketika sakaratul maut. Bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tidak bisa. Kalau bisa lah dia menguasai dirinya, golak-golaknya, slow amela, bolu kalian comeh do, gitu. Bisa aku menguasainya. Begitulah kondisi orang dalam keadaan mabuk kematian, tak bisa menguasai dirinya seperti kita mabuk. Ibu-ibu ketika mabuk hamil bisa menguasai dirinya? Tidak. Bawaannya emosi, perasaan tidak enak. Dan kita pun yang pernah melakukan perjalanan pasti pernah merasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tak bisa kita menguasai diri kita. Kalau bisalah kita menguasai diri kita, pastilah setiap orang yang akan mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Barang siapa, semua kita hafal, barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hidupnya, ketika ajalnya dijemput, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sadar kita, sadar, tapi karena tidak bisa menguasai diri, akal kita nggak berfungsi, nggak bisa kita mengucapkannya Bapak Ibu yang rahmati Allah. Maka Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ketika dia mendengar kabar berita ada salah seorang tetangganya dalam keadaan sakit parah, poinnya menjenguknya. Datang dia menjenguk saudaranya, tetangganya yang sedang sakit parah tersebut. Sampai di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tetangganya ini sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian dia ikut mengantarkannya, melihat nyawanya dicabut. Kemudian setelah itu dimandikan, kemudian dikafani, dan Hasan Al-Basri ikut mengantarkan sampai ke kuburan. Setelah dikuburkan, Imam Hasan Al-Basri balik ke rumahnya. Menjelang zuhur, istri dan anaknya sedang makan. Kemudian sampai dia di rumahnya, anak istrinya mengajak ayahnya ini untuk makan. Wahai ayahanda, mari sama-sama makan kita. Apa kata Hasan Al-Basri pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Makanlah kalian dulu. Itulah bahasa awaknya. Makanlah kalian dulu. Aku baru melihat suatu pertempuran. Aku baru melihat suatu pertempuran. Dan aku harus mempersiapkan pertempuran tersebut. Jadi sakaratul maut yang dilihat oleh Hasan Al-Basri diibaratkan pertempuran. Seperti peperangan, pertempuran, perkelahian. Kenapa dia mengatakan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena ketika sakaratul maut terjadi, sesungguhnya kita sedang bertempur antara keimanan dan kekafiran dalam diri kita, antara iman kita dengan syaitan yang sedang membisikkan kata-kata kufur di pangkal telinga kita. Makanya Pak Ibu yang rahmati Allah, orang sedang sakaratul maut boleh ditinggalkan. Disunahkan untuk membaca Yasin. Supaya apa? Sebelah kiri iblis sedang membisikkan kata-kata kufur, sebelah kanan kita sebagai orang mukmin mengingatkan untuk kalimat-kalimat tauhid. Itu boleh ditinggalkan. Kenapa? Pada waktu itu sedang terjadi pertempuran antara hawa nafsu dan imannya. Dalam diri kita ini ada hawa nafsu kekufuran, dengan iman kita sedang bercokak.
tarik menarik. Hai si fulan, hai si fulana, ucapkan ini. Datang nafsu kita, tidak perlu. Kemudian datang iblis di pangkal telinga kiri kita, dia pun mengucapkan kekufuran. Ucapkan kata ini, ucapkan kata ini, ucapkan kata ini. Kemudian di sebelah kanan seorang imam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedang terjadi tarik menarik Bapak Ibu yang merahmati Allah. Kiru-kiru, kok kiru-kiru Bapak Ibu yang merahmati Allah. Akal kita nggak berfungsi, kita tidak bisa menguasai diri. Kiru-kiru menang iman kita atau kalah iman kita, menang diri kita atau menang iblis yang sedang membisikkan di pangkal telinga kita. Kiru-kiru lah Pak, mana yang menang? Sedangkan akal kita berfungsi sehat, kan sehat minggu Pak, no? Bisa menguasai diri, bisa sholat dengan khusyuk, paham dan mengerti apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Ilmu pengetahuan dah masuk dalam otak kita. Ada sebagian yang meresap dalam hati kita, masih kalah awak, ya no? Kalaulah menang kita dengan iblis, banyaklah datang ke masjid pagi ini, betul tak? Betul tak Bapak Ibu? Ya apa-apa aku mengangguk-angguk minta hilo. Sehat akal kita, sehat. Kalah kita dengan iblis, kalah. Buktinya waktu pilkada petang, datang tukaran 100.000 itu hijau mata awak. Sehat akal awak, sehat. Ya kan? Bisa kita menguasai diri, bisa menguasai diri. Kalah kita kah? Kalah, apalagi dalam keadaan sakaratul maut. Maka kalaulah bukan karena rahmat Allah, bukan karena kasih sayang Allah, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa selamat ketika sakaratul maut. Dan untuk mendatangkan rahmat Allah ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, itulah diantaranya zikir, diantaranya lah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka Rasulullah mengatakan bahwa masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah, termasuk aku. Dan untuk mendatangkan rahmat Allah itu, ini dia majelis ilmu. Untuk mendatangkan rahmat Allah itu ibadah yang kita lakukan. Untuk mendatangkan rahmat Allah itu nanti dengan zikir. Ada seorang yang hidup pada zaman Bani Israel, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia seorang ahli ibadah, seorang yang rajin beribadah, kemudian dia mati. Di akhirat Allah mengatakan kepadanya, hai si fulan, masuk ke dalam surga karena rahmatku. Karena dia mendengarkan kata-kata rahmat tadi, dia pun protes kepada Allah, ya Allah, masukkan aku dalam surga karena amalku dahulu. Kemudian Allah mengatakan kepada si pemuda ini, hai si fulan, coba engkau hitung antara amalmu, ibadahmu dengan nikmat yang aku berikan. Kira-kira mana yang boleh banyak Bapak Ibu? Mana banyak? Banyak nikmat Allah. Maka dihitunglah, ternyata lebih banyak nikmat Allah. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lidah, nikmat gigi. 100.000 pun kita berzikir kepada Allah pada hari ini, belum bisa menggantikan satu nikmat gigi. Betul tak Bapak Ibu? Kalau Indo percaya, tanyalah kepada bapak-bapak yang Indo punya gigi. Loma atau Indo? Loma Pak? Yang nyoba Indo loma itu berarti lah hilang giginya. Olah tangga. Nah itu. Satu nikmat jantung, ratusan ribu rakaat solat sunnah yang kita lakukan tidak bisa menggantikan nikmat jantung. Kalau Indo percaya, tanyalah kepada apa-apa lah punya penyakit sosak. Betul tak Bapak Ibu? Ada. Maka tak sebanding antara nikmat dengan ibadah yang kita lakukan.
Tapi ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dapat mendatangkan rahmat. Rahmat itulah yang kita butuhkan di dunia ini. Rahmat itulah yang kita butuhkan ketika sakaratul maut. Maka salah satu di antaranya untuk mendatangkan rahmat tersebut ketika kita sakaratul maut dengan berzikir. Biasakan zikir. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada subuh ini adalah ahli-ahli zikir. Nampak dari wajah-wajahnya bercahaya. Ini bedanya yang ini ahli zikir dengan ahli zikir. Bercahaya. Itu. Ganteng dia tidak, cantik dia tidak, tapi dia bercahaya. Kenapa zikir? La ilaha illallah. Kalau suka dengan selawat, perbanyak selawat Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kalau dapat sehari semalam itu 1000. Kalau dapat 1000. Kalau dapat 100 sehari semalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena begitu besar faedah daripada selawat. Man shalla alayya, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah balas 10 kali. Wa man shalla alaihi asran, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan balas sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah balas 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alfan, maka Allah akan balas 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, tak akan mati. Nah, ini berkaitan dengan sakaratul maut Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lam yamut, tak akan mati, hatta yubasysyira lahu bil jannah, sampai dia dikabarkan masuk surga. Ketika sakaratul maut terjadi, orang mangap-mangap mulutnya, matanya terbelalak, akal dan pikirannya tak berfungsi, badannya tak mampu dia kuasai. Tapi ada orang tertentu pada saat itu dia ditunjukkan surga, ditunjukkan surga. Siapa mereka? Ahli selawat. Man shalla alayya, barang siapa berselawat kepadaku 1000 kali, lan tamassahun nar, maka api neraka tak akan menyentuhnya. Dia dikabarkan masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin ketika sakaratul maut pada saat itu kita dikabarkan ditunjukkan surga, maka banyak-banyaklah berselawat. Walaupun akal tak berfungsi, kita tak bisa menguasai diri. Kemudian yang ketiga, kondisi orang yang dalam keadaan sakaratul maut adalah merasakan sakit yang sangat mengerikan. Disebutkan dalam hadis, orang yang sedang sakaratul maut seperti kambing yang dikuliti. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut dimasukkan duri-duri ke dalam tubuh kita, kemudian dicabut satu persatu. Kalau bahasa awaknya ni dicabut Pak, ada kalau dicabut itu lame-lame pelan-pelan, disinta. Itu disinta. Sinta tu kojui namanya Pak kan? Sinta tu gosak, seperti itu. Itu. Makanya ketika orang yang diucapkan kalimat tauhid, ditalkinkan di pangkal telinganya kalimat la ilaha illallah, lain sebagian menunggu ya Pak. Itu menunggu. Katanya. Dia ingin mengucapkan kalimat kata, mungkin bukan kalimat yang kita ucapkan, tapi ini agak aku nak berang sama awak agak. Samulah ibu-ibu dalam keadaan mabuk hamil. Datang suami mengatakan, "Bu, sabar." Ada sebagian ibu-ibu ini berani dia mengungkapkan isi hatinya. Apa katanya? Lantaran abang ini merasukan seperti yang rasakan. Itu baru mabuk hamil, mabuk dalam perjalanan. Bagaimana dengan mabuk kematian? Kalaulah orang yang
dalam keadaan sakaratul maut bisa berbicara, bisa mengungkapkan isi hatinya. Agak gua Bapak Ibu yang rahmati Allah, banyak di antara kita akan mengatakan, "Ontoklah bang, ikut padik sakitnya kau." Betul lah Bapak Ibu? Ontoklah katanya. Abang ini merasukan namanya. Kalau diucapkan jauh dari pangkal telinganya masih mendingan. Contoh lah Bapak Ibu yang rahmati Allah, awak dalam keadaan sakit, anak awak ribut. Apa perasaannya Pak? Tidak tidak enak. Aku di pangkal telinga dulu disampaikan la ilaha illallah. Kalaulah dia bisa menguasai dirinya, agak aku itu dipukulnya kita yang sedang mengucapkan la ilaha illallah. Maka oleh itu Bapak Ibu yang merahmati Allah, harus ada persiapan kita ketika akan terjadi sakaratul maut. Di antaranya zikir, kemudian selawat. Kemudian di antara yang paling hebat lagi Bapak Ibu yang merahmati Allah, ada satu amal orang yang sedang sakaratul maut itu, kalau diberikan kesempatan hidup kembali, diagih kesempatannya untuk hidup agak lama skoci. Kemudian orang yang sudah dikubur, orang yang sudah mati bertahun-tahun, kalau diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia ini, maka amal ini yang dilakukannya. Disebutkan dalam Al-Quran, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Apa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya Allah, kalau sekiranya aku diberikan kesempatan sebentar saja untuk hidup, hilangkan sakarat ini, maka amal yang pertama kali yang akan aku lakukan adalah sedekah. Maka banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah, kenapa sedekah yang akan mereka lakukan Bapak Ibu yang merahmati Allah? Di antara pahala-pahala yang paling besar yang Allah nampakkan ketika orang sedang keadaan sakaratul maut adalah pahala sedekah. Nampak. Jadi seluruh amal itu nampak Bapak Ibu yang merahmati Allah. Dari mana kita tahu ini? Ada seorang sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, akalnya enggak berfungsi, dia tak bisa menguasai diri, badannya merasa sakit yang mengerikan. Dia mengucapkan 3 kata, seandainya semua, seandainya lebih panjang, seandainya baru. 3 kata ini Bapak Ibu yang berahmati Allah. 3 kata ini, orang yang di sekelilingnya bingung, termasuk istrinya. Kenapa suamiku ini ketika sakaratul maut, nyawanya dicabut, dia mengucapkan 3 kata ini? Maka setelah disolatkan kemudian dikuburkan, kemudian Rasulullah SAW singgah di rumah sahabatnya yang meninggal tersebut, karena inilah dibisikkan oleh Jibril. Sudah dibisikkan oleh Jibril. Kejadian tersebut sudah disampaikan oleh Jibril. Dan apa makna, maksud, tujuan dia mengucapkan 3 kata tadi sudah disampaikan oleh Jibril. Maka Rasulullah singgah di rumah sahabat tersebut dan berjumpa dengan istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku tadi ketika sakaratul maut dia mengucapkan 3 kata. Yang pertama, seandainya semuanya. Kemudian yang kedua, seandainya lebih panjang. Kemudian yang ketiga, seandainya lebih baru." Rasulullah tersenyum, golaknya. Jadi istri ini merasa entah dicemeh, tahap pula gitu walau bahasa awak. "Ya Rasulullah, kami sedang kebingungan, engkau tersenyum. Sebenarnya apa makna daripada itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ingatkah engkau ketika suamimu baru pulang dari kerja,
dan sampai di rumah dan kau menyediakan satu potong roti. Kemudian ada seorang yang meminta. Ada orang yang sedang kelaparan minta makan. Kemudian suamimu memotong menjadi 2 roti tersebut dan separuh dikasihnya kepada si peminta. Dan pahala itulah yang dia tengok ketika sakaratul maut. Maka dia mengucapkan, seandainya semuanya aku kasih, pastilah pahalanya lebih besar, lebih banyak, lebih godang. Nampak Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guru-guru kita akan menceritakan orang yang sedang sakaratul maut itu nampak apa pahala-pahala yang dikerjakan, kemudian dosa-dosa, balasan dosa-dosa yang akan dia dapatkan. Makanya wajar ada yang terbelalak matanya, ada yang mulutnya terbuka lebar, kemudian bergoncang badannya. Kenapa? Dia melihat balasan yang akan dia dapatkan. Tapi bagi yang mendapatkan balasan yang baik, balasan yang baik di sisi Allah, maka dia tenang ketika malah ada sebagian mereka senyum. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, yang kedua dia mengatakan lebih panjang lagi. Ingatkah engkau ketika suamimu ingin pergi ke masjid, kemudian di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang yang sudah tua renta, ingin juga pergi ke masjid, kemudian dia dia bantu sama-sama untuk pergi ke masjid. Maka ketika sakaratul maut terjadi, Allah nampakkan pahala. Dia membantu orang pergi ke masjid. Maka dia mengatakan, seandainya lebih panjang, lebih jauh masjid tersebut, seandainya perjalanannya lebih panjang, maka pahalanya lebih banyak. Dinampakkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, ya Rasulullah, yang terakhir dia mengucapkan, seandainya baru ketika suamimu ketika subuh ingin solat subuh berjamaah, dan pada waktu itu masuk musim dingin, dia memakai 2 jaket. Jaket yang baru dia letakkan di dalam, kemudian jaket yang buruk yang lama dia pakai di luar. Karena saking dinginnya dia memakai 2 jaket. Di tengah jalan dia bertemu dengan orang yang sedang meminta-minta, orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kedinginan. Maka diagihnya lah jaket yang di luar. Yang di luar berarti yang lama Bapak Ibu, agihnya. Maka ketika sakaratul maut nampak pahala yang dia lakukan. Maka dia mengatakan, seandainya yang baru ku agih, pastilah pahalanya lebih besar. Maka orang pintar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk mati. Dan ketika membahas tentang kematian, bukan berarti kita seperti orang loyo, lemas, ketakutan, tetapi bersemangat untuk beramal, berselawat, sedekah. Bagaimana kita akan bersedekah kalau tidak bekerja lebih giat? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, sakaratun ini juga bermakna manis. Tadi kita katakan sakarat itu maknanya mabuk, kemudian sakaratun. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, gula itu bahasa Arabnya sukarun, ya kan? Sukarun. Sukarun itu gula, manis. Berarti kematiannya ada juga yang manis. Enak dia Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kalau arti yang pertama mabuk, susah, mengerikan, menakutkan. Tapi bagi orang yang beramal soleh, orang yang imannya kuat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka kematian itu manis. Kematian yang manis. Manisnya kematian terlihat dari wajahnya, tersenyum. Sakit dia, sakit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Susah dia, susah. Tapi karena diperlihatkan amal-amal yang telah dia lakukan, dia nampakkan surga di hadapan pelupuk matanya, maka sakit itu seolah-olah
hilang. Seperti ibu-ibu yang baru melahirkan, sakit, dia melahirkan sakit, tapi ketika dia telah melihat bayi itu, sakitnya seolah-olah hilang. Walaupun pada saat itu dia sedang dijahit dalam keadaan tidak dibius, sakit, tapi karena bayi sudah ada di pangkuannya, sakit itu seolah-olah hilang. Betul lah Ibu? Maka sakaratun itu artinya juga manis. Nampak surga itu, sakit kita sakit, itu susah kita susah, tapi karena sudah dinampakkan surga, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Hei si fulan, aku rindu kepada engkau, aku ingin berjumpa dengan engkau." Rasa sakit itu hilang. Contoh sederhana lah Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kalau yang hobi main HP, digigit nyamuknya, terasu atau no? No. Terasu? No. No soda dong. Seperti itulah nanti orang yang sedang sakaratul maut, yang diperlihatkan surga, diperlihatkan amal-amalnya, dia nggak sadar, padahal nyawanya dicabut, dia dalam keadaan susah, akalnya nak berfungsi, nak bisa menguasai diri, sakit dia, tapi surga di depannya, hilang rasa sakit. Itulah yang mudah-mudahan kita dapatkan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini. Amin. Jadi semangat kita Bapak Ibu yang rahmati Allah. Bahasa sakaratul maut bukan berarti seperti orang mabuk pula Indo, tapi semangat kita untuk bekerja, beramal, supaya ketika sakaratul maut Allah nampakkan surga di hadapan pelupuk mata kita, sesuai dengan makna sakaratul maut itu sendiri, manis. Sakaratun juga artinya tenang. Sakaratir rih, tenang udara, tenang. Maka ada orang yang mati dia tenang. Jadi sakarat bukan selamanya maknanya mabuk. Ada artinya tenang, ada artinya manis. Mudah-mudahan dua kata inilah yang kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Amin. Waktu awak pun lah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.